Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 47, Markis ke-8, Jin dan Kuat. Rumah Tuan Kastil. Hampir 500 orang berkumpul di sini, semua menunggu perintah dari penguasa kota Jiangziyuan, dan kemudian pergi ke makam kuno hidup dan mati. Beberapa dari mereka memang memiliki ilusi naif, berpikir bahwa rumah tuan kota akan mengambil para biksu kota Liuyun kali ini untuk melakukan upaya besar dan mencari keuntungan. Ada juga bagian dari itu yang dimiliki oleh pasukan pribadi yang didukung oleh rumah tuan kota, dan merupakan ide yang baik bagi rumah tuan kota untuk menjadi pemimpinnya. Bagian yang tersisa seperti langit berawan, mengetahui bahwa ada masalah, tetapi masih ingin masuk dan mencari peluang dalam bahaya. Tunggu personel tiba. Penguasa kota Jiangziyuan, serta penguasa kota muda Jiangchuan, dan kepala prajurit Xiao Feiye datang kepada semua orang. Jiangziyuan memandang sekelompok orang di depannya dan mencibir di dalam hatinya. Untuk menyelesaikan hal-hal yang dijelaskan oleh Markis Tua Murong Guang, tidak peduli siapa dia akan berubah menjadi tulang putih di makam kuno hidup dan mati, dan menjadi batu loncatan bagi ayah dan anak mereka. Adapun uang yang dijanjikan dan seni bela diri yang dijanjikan, Jiangziyuan sangat murah hati dan mengeluarkannya langsung di tempat. Bagaimanapun, ketika saatnya tiba, semua orang ini harus mati, dan apa yang mereka berikan akan diambil kembali dari mayat. Ekspresi Jiangziyuan berapi-api, dan dia berkata, "Berkat kepercayaan Anda, apa yang dapat saya lakukan Jiangziyuan, maka saya hanya dapat memenuhi antusiasme semua orang, dan kali ini saya akan membawa Anda untuk mendapatkan panen besar dari makam kuno hidup dan mati, dan kembali dengan beban penuh. Selebihnya, saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Ayo pergi, tepi makam hidup dan mati." Murong Guang dari rumah Markis Shenyong, serta Murong King, berdiri di satu tempat. Puncak gunung. "Kakek, apa yang ada di makam kuno hidup dan mati ini?" Murong King bertanya dengan rasa ingin tahu. Murong Guang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Tetapi karena ada formasi yang begitu kuat di makam kuno ini, pasti ada harta karun di dalamnya." Petik 2. Keraguan muncul di wajah Murong King, dan dia berkata, "Kakek, mengapa kamu tidak langsung mentransfer master dari Hou Mansion? Jiangziyuan dari kota Liuyun ini, menurut saya, kewalahan. Dia datang dengan sekelompok gerombolan, membuang-buang waktu yang serius." Petik 2. Mata Murong Guang penuh cahaya, dan dia berkata, "Kinger, semua orang di luar mengatakan bahwa rumah Markis Shenyong kami, di tangan ayahmu, telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayahmu menjaga perbatasan dan memiliki 100.000 tentara elit di bawah komandonya. Yang disebut Tuan Berjasa, Markis of Shenyong, sekarang tampaknya disukai oleh Kaisar, tetapi sebenarnya dijaga oleh Kaisar, dan ada banyak desas-desus di istana, mengatakan bahwa ayahmu berkolusi dengan negara musuh dan berniat memberontak. Kali ini, di makam kuno hidup dan mati, jelas ada harta karun yang luar biasa. Jika kita mendapatkannya, kekuatan rumah Markis Shenyong pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan pada saat itu hanya akan menimbulkan lebih banyak kecurigaan dari Kaisar. Selain itu, jika saya ingin memecahkan susunan besar ini, saya hanya memikirkan metode mengorbankan darah kehidupan biksu. Metode ini tidak boleh diekspos, jika tidak, itu juga akan menjadi alasan bagi beberapa orang dengan motif tersembunyi untuk menyerang rumah Markis Shenyong kami. Karena alasan inilah saya hanya membawa Anda ke sini, rumah Markis Shenyong kami. Ketika saatnya tiba, kami akan diam-diam mengambil harta karun di dalamnya, diam-diam mengumpulkan kekuatan, dan ketika semuanya siap, kami akan menggulingkan dinasti King Feng ini dalam satu gerakan." Apa 8? Kemuliaan untuk Markis, apa itu? Tujuan keluarga Murong kami adalah menjadikan dunia sebagai sebuah negara. Petik 2.
Wajah Murong King juga menunjukkan ekspresi kerinduan. Dalam hal ini, dia tidak akan menjadi Nona Houfu, tetapi seorang putri. Saat itulah itu terjadi. Murong Guang tiba-tiba melihat ke kejauhan dan minum dengan dingin. Siapa? Petik 2 titik titik. Suara itu jatuh. Di tubuh lamanya, vitalitas agung tiba-tiba meledak, dan tubuhnya tersapu, menghantam puncak gunung di depannya dengan pukulan. Tanda tinju besar itu kental, dan kekuatannya ganas dan mendominasi, langsung meledakkan gunung. Percikan batu. Sesosok terbang keluar dan berdiri di udara. Ini adalah seorang wanita, memegangi rambutnya dalam sanggul, kulitnya cerah dan halus seolah-olah dia bisa mencubit keluar dari air. Fitur wajahnya halus dan bermartabat, dia mengenakan rok panjang, tubuhnya montok, dan dia memiliki pesona dewasa yang sangat menarik. Murong Guang mendengus dingin, ternyata itu Qinlan dari Akademi Bela Diri King Feng, tapi dia tidak kecil, dan dia berani menguping lelaki tua itu. Petik 2 titik titik. Akademi Bela Diri King Feng, satu-satunya akademi bela diri di Kabupaten Beihan, memiliki banyak pengaruh di seluruh dinasti King Feng. Wanita bernama Qinlan menatap Murong Guang, matanya melonjak karena dingin. Kamu penunggang kuda tua, akhirnya aku menangkap pegangannya. Petik 2 titik titik. Murong Guang mencibir, ayahmu, serta tunanganmu, menentangku saat itu, dan mereka semua sudah mati, dan sekarang, jika kamu juga ingin melawanku, maka aku akan mengirimmu ke Netherworld untuk bersatu kembali dengan mereka. Petik 2 titik titik. Di antara kata-kata, Murong Guang bergegas keluar lagi, tinjunya terbanting, dan vitalitas yang kejam meledak, dan tinjunya masih ada. Seperti 2 putaran matahari, itu mekar dengan api yang menyala-nyala, dan sangat kuat untuk dibombardir. Di tangan Qinlan, pedang panjang tiba-tiba muncul, dan pedang panjang itu menebas. Tetapi itu hanya menghancurkan salah satu bekas tinju Murong Guang, dan dadanya terkena bekas tinju lainnya, dan tubuhnya terbang mundur tak terkendali. Mati. Murong Guang mendengus dingin, dan gerakan membunuh dimulai lagi, ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Qinlan. Qinlan menggertakkan giginya, buru-buru menstabilkan sosoknya, dan kemudian bergegas langsung menuju cahaya cemerlang yang meletus dari makam kuno hidup dan mati, dan kemudian menghilang. Ketika Murong Guang menyusul cahaya cemerlang, dia segera berhenti, ekspresinya sangat ketakutan, dan buru-buru mundur. Kakek, Qinlan ini adalah salah satu master puncak Akademi Bela Diri King Feng, yang bertanggung jawab atas puncak pedang kekaisaran, jika dia menyebarkan percakapan yang baru saja kita lakukan. Wajah Murong King khawatir. Pemberontakan, itu kejahatan besar bagi 9 klan. Murong Guang mendengus dingin, puncak pedang kekaisaran Akademi Bela Diri King Feng sudah ada hanya dalam nama. Bahkan jika dia mengatakannya, apa gunanya? Dia tidak punya bukti sama sekali, itu hanya kata-katanya, dan tidak ada ancaman. Terlebih lagi, Qinlan ini jatuh ke dalam susunan pembunuhan makam kuno hidup dan mati, dan dia pasti akan mati. Petik 2 titik titik. Dan saat Murong Guang dan Qinlan bertarung, Yun Hao terdiam, dan dari arah lain, dia memasuki area yang diselimuti oleh arai cahaya menyilaukan tak terbatas. Dia melirik pertempuran barusan, alam Jindan, alam Yuangang. Di ranah seni bela diri, laut berubah menjadi kumpulan roh, dan kemudian ada Yuan Gang, Jindan, Guiyi, dan Dongtian. Akar. Menurut informasi yang dipelajari Yun Hao, di Kabupaten Han Utara, pembangkit tenaga listrik Jindan adalah yang terkuat dalam urutan, dan hanya ada segelintir orang. Melihat seluruh dinasti King Feng, kultivasi alam Jindan sama sekali bukan orang yang tidak dikenal. Di sisi makam kuno hidup dan mati, sebenarnya ada satu yang muncul. Sebelum memasuki makam kuno hidup dan mati dan menemukan basis formasi inti dari arai cahaya dazzling tak terbatas, Yun Hao tidak ingin menimbulkan masalah. Dengan sosoknya, dia memasuki cahaya yang cemerlang, dan tiba-tiba, aura pembunuhan yang menakutkan melonjak ke arahnya dari segala arah.
Ini, tak satu pun dari mereka adalah kekuatan sebenarnya dari Arai Dazzling tak terbatas. Tetapi formasinya tidak lagi berjalan lancar, dan kekuatannya bocor. Jika itu orang lain, bahkan jika kultivasi alam laut diubah, di bawah pengaruh aura pembunuhan ini, dia pasti akan menderita di sekujur tubuhnya, dan akan sulit untuk bergerak 1 inci pun. Kekuatan spiritual Yun Hao mengalir keluar dari posisi lubang laut, memadatkan pola roh, dan berputar-putar di sekelilingnya, dengan mudah memblokir semua ki pembunuhan. Dalam menghadapi aura pembunuhan semacam ini, tanggapannya sangat sederhana dan tenang, tetapi ekspresinya sangat rumit. Chang Yao, apakah kamu benar-benar diam di sini? Petik 2. Yun Hao bergumam pelan, gadis lugu yang memiliki tubuh hati pedang dao besar. Penyihir Kendo yang telah memperoleh warisan mantel lengkapnya, dalam harapan awalnya, bahkan jika dia jatuh dalam pertempuran dengan para dewa, Chang Yao harus dapat melindungi dirinya sendiri dan terus melewati debu merah ini dan melihat pasang surut dunia. Muridnya yang paling dicintai dimakamkan di tempat liar ini, dan dia tidak mau menerima ini. Datang ke sini hari ini untuk mencari tahu. Bab 48, Hukum Pengorbanan Darah, Kemarahan. Sisi Yun Hao, kekuatan spiritual berubah menjadi pola spiritual yang melonjak, mengisolasi aura pembunuhan yang meluap dari Arai Silau tak terbatas. Dia bergerak bebas, dan langkahnya yang menakutkan terungkap, dan sosoknya berkedip dengan cepat. Tidak banyak, tirai tipis muncul di depannya. Di tirai tipis, warna-warni dan seperti mimpi. Tetapi di bawah penampilan cantik ini, di dalamnya, ada ki pedang halus yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin. Jika seseorang ingin menerobos, itu pasti akan menyebabkan reaksi berantai dari ki pedang halus ini, membentuk serangan ganas dan menakutkan. Ini adalah susunan mempesona tak terbatas yang pernah dibuat Yun Hao. Melihat tirai tipis di depannya, Yun Hao mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Berdengung, pedang Yuan berubah menjadi pedang murni ki di ujung jarinya. Yun Hao menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan dengan lembut menggeseknya, dan tirai tipis yang berisi ki pedang halus yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki serangan yang kuat dan kekuatan membunuh terkoyak seperti tirai. Yun Hao melangkah keluar dalam 1 langkah, dan sosoknya memasuki tirai tipis, dan kemudian lubang yang robek olehnya dengan cepat menutup, dan tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Pada saat ini, Yun Hao telah memasuki arai besar, yang merupakan area inti dari makam kuno hidup dan mati ini. Dia langsung menilai lokasi pangkalan formasi dan segera bergegas. Dasar formasi di depannya adalah sepotong batu biru. Di permukaan batu biru, ada beberapa lumut yang tumbuh, dan di mana belum tertutup lumut, Anda dapat melihat sejumlah besar retakan, dan kulit batu telah rontok. Ini bukan batu biru biasa, tetapi harta langka yang disebut King Ming Xuan Shi, yang dikenal sebagai tak terkalahkan waktu dan waktu yang tidak bisa dihancurkan. Ini bukan batu biru biasa, tetapi harta langka yang disebut King Ming Xuan Shi, yang dikenal sebagai tak terkalahkan waktu dan waktu yang tidak bisa dihancurkan. Tetapi harta karun langka seperti itu telah rusak sedemikian rupa, dan energi di dalamnya hampir habis. Awan, kekuatan spiritual Hao perlahan menyeberang ke King Ming Xuan Shi. Saat berikutnya, kekuatan spiritualnya menyatu dengan arai cahaya menyilaukan tak terbatas melalui King Ming Xuan Shi, dan kemudian menyebarkan kekuatan spiritualnya ke seluruh tirai cahaya arai besar, dan dia memiliki wawasan tentang semua situasi. Setengah jam berlalu, Yun Hao menarik kekuatan spiritualnya dan sedikit mengernyit. Tingkat kerusakan pada arai silau tak terbatas jauh melebihi harapannya. Arai besar ini, total 365 basis formasi, susunan menyilaukan tak terbatas, dapat menarik aurora langit dan bumi. Kekuatannya bisa disebut kehancuran langit dan bumi. Aurora langit dan bumi tersapu, semuanya dimusnahkan, langit dan bumi tidak ada. Bisakah, sekarang, dari 365 basis formasi, hanya 73 yang tersedia,
dan lebih dari setengah dari 73 basis formasi ini berada dalam keadaan yang akan hancur total kapan saja. Tidak akan lama sebelum rumah tuan kota akan tiba dengan sejumlah besar biksu dari kota Liuyun, dan ayahku juga ada di tim, jadi aku harus memperbaiki satu-satunya basis formasi yang tersisa sedikit terlebih dahulu. Yun Hao segera membuat keputusan. Pertama-tama pastikan keselamatan ayah saya, lalu jelajahi makam kuno hidup dan mati ini untuk memecahkan misteri hidup dan mati Chang Yao. Adapun harta karun di makam kuno hidup dan mati, Yun Hao tidak pernah memasukkannya ke dalam hati. Baginya, berita bahwa murid yang paling dicintai adalah hidup atau mati berkali-kali lebih penting daripada harta surga dan bumi manapun. Selanjutnya, Yun Hao mulai memperbaiki basis formasi. Di luar makam hidup dan mati, penguasa kota Jiang Ziyuan tiba dengan sekelompok biksu dari kota Liuyun. Jiang Ziyuan segera mengirim tim, lebih dari 500 orang, dengan 10 orang sebagai satu tim, dibagi menjadi lebih dari 50 tim, untuk memecahkan basis formasi. Semuanya beres, dan dengan cepat diatur, dan lebih dari 50 tim mulai mengikuti rute yang direncanakan oleh rumah tuan kota. Masuki makam hidup dan mati. Setelah mengatur semuanya dengan benar, ayah dan anak Jiang Ziyuan segera pergi menemui Murong Guang dan Murong King yang bersembunyi di kegelapan. Ayah dan anak itu berlutut dan memberi hormat, dengan hormat. Murong Guang berkata dengan tenang, "Segalanya tidak buruk, butuh waktu lebih sedikit dari yang dipikirkan lelaki tua itu. Jiang Ziyuan, kemampuanmu, sebagai penguasa kota di kota Liuyun ini, aku benar-benar menganiaya kamu." Petik 2. Jiang Ziyuan sangat gembira, tetapi dia tidak lupa membawa putranya Jiang Chuan keluar dan berkata, "Kembali ke markis tua, alasan mengapa rencana ini dapat dilaksanakan dengan begitu lancar adalah berkat pengerahan putra saya Jiang Chuan." Murong Guang melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka berdua bangun, dan kemudian menatap Jiang Chuan, "Kamu bisa membicarakannya." Petik 2. Jiang Chuan buru-buru berkata, "Beberapa hari yang lalu, kami kembali ke kota Liuyun, menjanjikan keuntungan besar untuk memikat orang-orang bodoh ini untuk mengambil umpan. Total ada lebih dari 540 orang, dibagi menjadi 54 tim. Di antara mereka, 30% dari mereka adalah prajurit rakyat yang didukung oleh rumah tuan kota kita, dan mereka telah diinstruksikan oleh saya untuk mencari peluang untuk menyerang dan membunuh orang lain dalam tim ketika mereka tiba di dasar formasi. Bahkan jika mereka tidak bisa menyelesaikan pembunuhan, tidak banyak biksu yang tersisa, dan kemudian akan ada Xiao Feiye, kepala prajurit kota Liuyun, yang akan memimpin elit yang tersisa dari rumah tuan kota ke dalam berbagai formasi untuk melakukan pembersihan terakhir. Dan para elit rumah tuan kota yang bertanggung jawab atas pembersihan terakhir, termasuk kepala prajurit Xiao Feiye, telah diracuni tanpa sadar. Ketika mereka selesai, saya dapat dengan mudah membangkitkan toksisitas dalam tubuh mereka, dan ketika saatnya tiba, mereka semua akan mati. Dengan begitu banyak biksu yang digunakan untuk pengorbanan darah, itu pasti akan dapat menyebabkan kerusakan besar pada susunan besar di makam kuno hidup dan mati ini. Markis tua bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dan memasuki makam kuno hidup dan mati untuk menemukan harta yang dia inginkan. Masalah ini benar-benar rahasia dan sangat mudah. Petik 2. Rencana Jiang Chuan ini cukup kejam. Tidak hanya para biksu yang ditipu oleh mereka harus mati, tetapi juga biksu rakyat yang mereka dukung, termasuk Xiao Feiye, kepala prajurit yang setia kepada mereka, dan sekelompok tentara elit, yang juga harus mati. Singkatnya, semuanya harus mati. Jiang Chuan tahu betul bahwa dengan energi rumah Yonghou ilahi, dia dapat dengan mudah memobilisasi sejumlah besar orang untuk menerobos susunan besar makam kuno hidup dan mati ini. Tetapi rumah Markis Shenyong memilih rumah tuan kota mereka untuk menangani masalah ini, jelas karena mereka tidak ingin membuat terlalu banyak keributan dan khawatir berita bocor. Oleh karena itu, untuk menjilat Murong Guang dan lebih dekat dengan Murong King,
dia menyusun rencana kejam ini untuk membunuh semua orang. Murong Guang sangat puas, mengangguk, dan berkata dengan penuh penghargaan, Jiang Chuan, saya tidak dapat membayangkan bahwa Anda berasal dari kota Liuyun kecil ini, dan Anda dapat memiliki kota yang licik, itu sangat bagus. Jika masalah ini dilakukan dengan baik, masa depan Anda tidak terukur. Potongan batu giok berharga ini, bento adalah hadiah untuk Anda, dan dapat menyelamatkan hidup Anda pada saat kritis. Petik 2. Dengan itu, dia dengan santai membuang sepotong liontin giok kuning bersahaja. Jiang Chuan buru-buru memegang liontin giok di telapak tangannya, membungkuk lagi, dan memberi hormat besar. Terima kasih atas hadiah Markis Tua, merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Markis Tua dan wanita muda. Petik 2. Murong King, yang belum berbicara, mendengus dingin, rencananya bagus, tapi harus dilakukan sesegera mungkin. Petik 2. Jiang Chuan segera berkata, yakinlah, Nona, saya secara pribadi akan memasuki arai besar makam kuno hidup dan mati, mengawasi masalah ini, dan memastikan tidak ada yang salah. Arai silau tak terbatas. Yun Hao sibuk beberapa saat, berkeliaran di mana basis formasi berada. Tempat. Dari 73 formasi yang tersisa, 25 di antaranya sama sekali tidak dapat diperbaiki. Sisanya, di sisi lain, kurang lebih tetap. Dengan formasi ini, kekuatan menyerang dan membunuh yang meletus hanya setara dengan formasi kelas menengah peringkat Suan. Yun Hao bergumam pelan, pembentukan kelas menengah peringkat Suan, sejalan dengan itu, setara dengan alam bela diri Dao Jindan. Ketika dia masuk ke sini, Yun Hao telah menemukan seorang lelaki tua di alam Jindan, tetapi ini seharusnya pertama kalinya dia memasuki level Jindan. Jika lelaki tua itu bergerak, itu setara dengan versi sederhana dari arai cahaya menyilaukan tak terbatas. Menekannya, itu bukan masalah besar. Saat itulah itu terjadi. Basis formasi di depan Yun Hao tiba-tiba sedikit bergetar. Saya melihat gumpalan garis darah menembus tirai cahaya formasi, berkelok-kelok menuju basis formasi, menghancurkan pola roh dari basis formasi sedikit demi sedikit. Di mata Yun Hao, cahaya dingin menyala, dan ketika dia mengangkat tangannya, dia menghancurkan garis darah yang melilit basis formasi di depannya, dan kekuatan spiritualnya menyebar melalui formasi, dan saat berikutnya, dia menemukan konspirasi dan perhitungan rumah tuan kota. Luar, para biksu dari kota Liuyun saling menyerang dan membunuh, dan dalam sekejap mata, mereka menyebabkan sejumlah besar korban. Tanpa diduga menggunakan metode pengorbanan darah untuk mematahkan formasi, dengan kemampuan rumah penguasa kota di distrik ini, tidak mungkin melakukan metode yang begitu kejam, sepertinya pasti ada master di belakangnya. Untuk sesaat, Yun Hao memikirkan lelaki tua di alam Jindan. 9 dari 10, lelaki tua itu adalah dalang di belakang layar. Jiang Chuan, kamu mencari kematian? Tiba-tiba, Yun Hao mendengus dingin, dan ketika kata-kata itu jatuh, dia sudah menghilang dari tempat itu. Baru saja, dia merasakan nafas keruh ayahnya. Jiang Chuan memimpin orang untuk mengepung dan membunuh ayahnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.